kita bicara mengenai program sekolah penggerak, kita sedang bicara tentang salah satu upaya besar Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengejar target SDG 4, yaitu pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Tapi dalam praktiknya, keberhasilan program ini jauh dari kata ideal karena kurang memperhatikan satu aspek yang menjadi kunci, yaitu komunikasi. Permasalahan komunikasi di program ini muncul karena cara penyampaian kebijakan yang masih sangat top-down, di mana pemerintah pusat mengirimkan instruksi dan panduan, tapi guru dan kepala sekolah di lapangan sering merasa bahwa informasi itu datangnya mendadak, kurang jelas, atau bahkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah mereka. Akibatnya, banyak sekolah memahami PSP hanya sebagai beban administratif tambahan, bukan sebagai alat transformasi pembelajaran. Selain itu, ruang dialog antara pusat, daerah, dan sekolah masih sangat terbatas. Hasilnya, banyak miskomunikasi yang membuat implementasi PSP ini berjalan tidak konsisten. Karena itu, pendekatan komunikasi melalui Development Support Communication dapat jadi alternatif solusi. Karena DSC menekankan bahwa komunikasi pembangunan harus bersifat dua arah, partisipatif, dan juga kontekstual. Nah, dari sini ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Contohnya, yang pertama bisa dengan cara membangun mekanisme dialog dua arah. Misalnya melalui forum komunikasi berkala antara pusat, dinas pendidikan, dan pihak sekolah, di mana sekolah bisa menyampaikan permasalahan nyata yang dialaminya, dan pusat bisa menyesuaikan strategi dengan kondisi lokal. Yang kedua, bisa dengan cara meningkatkan kapasitas komunikasi antara kepala sekolah dan guru. Bukan hanya soal teknis kurikulum, tetapi juga tentang literasi kebijakan, manajemen perubahan, dan kemampuan komunikasi. Dengan pelatihan yang tepat, guru dapat lebih memahami dan menerjemahkan visi dari program sekolah penggerak ke dalam pembelajaran sehari-hari. Solusi ketiga bisa dengan cara menyediakan materi komunikasi yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Contohnya seperti panduan grafis, video pendek, infografis, ataupun format yang benar-benar dapat membantu guru dalam memahami kebijakan tanpa merasa kebingungan. Solusi keempat bisa dengan cara memanfaatkan platform digital terpadu. Bisa dengan membuat satu portal yang memuat informasi resmi, ruang konsultasi, hingga praktik baik antar sekolah. Dengan portal ini diharapkan dapat mengurangi ketidaksinkronan yang selama ini terjadi. Solusi yang terakhir adalah dengan melibatkan banyak pihak. Perguruan tinggi, komunitas pendidikan, bahkan masyarakat lokal bisa menjadi pendukung implementasi dari program sekolah penggerak. Dengan adanya kolaborasi multi pihak ini membuat sekolah tidak bergerak sendiri. Jika solusi-solusi ini dijalankan, apa sih yang bisa kita prediksi? Yang pertama, guru akan jauh lebih memahami esensi dan kurikulum sekolah penggerak. Yang kedua, resistensi akan menurun karena penerima kebijakan merasa dilibatkan, bukan hanya diperintah. Yang ketiga, komunikasi kebijakan lebih konsisten, tidak multitafsir, dan lebih inklusif. Dan yang paling penting, implementasi Merdeka Belajar bisa berjalan jauh lebih efektif, sehingga benar-benar mendukung pencapaian SDG 4 di Indonesia. Pada akhirnya, program sekolah penggerak bukan hanya soal kebijakan, tapi soal bagaimana kita membangun komunikasi yang sehat dalam ekosistem pendidikan. Ketika dialog dibuka, ketika guru diberdayakan, dan ketika kebijakan disesuaikan dengan konteks lokal, disitulah transformasi pendidikan di Indonesia benar-benar bisa dimulai.